Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awjada nura nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam qabla an yakhluqa adama bi alfi 'am. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi alladzina nasharu rayata dinil Islam. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Grabak Kabupaten Magelang, Bapak Hendrat Widityo SOS. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru beserta seluruh keluarga besar SMA Negeri 2 Grabak Magelang. Yang saya banggakan seluruh peserta didik kelas 10, 11, 12 SMA Negeri 2 Grabak Magelang. Yang saya doakan di pagi ini, semoga kalian semua yang hadir pada majelis siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua cita-cita harapan kalian terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga berkah ilmu, berkah solawat di majelis yang mubarakah ini, semoga kita selalu senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar selalu berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa kepada grup seni selawat Hadroh Rebana Al Bintari dari Kalikuto yang ikut menyemarakan acara pada kesempatan siang hari ini yang sangat saya banggakan. Seluruh keluarga besar SMA Negeri 2 Grabak Magelang yang saya muliakan, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang bahagia ini di tanggal 27 Oktober 2023, tepatnya Jumat Legi, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bersama-sama berkumpul di majelis ilmu dan majelis solawat yang kita hadiri pada kesempatan siang hari ini. Semoga acara kita pada siang hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua di dalam mencari ilmu agama, tholabul ilmi pada majelis siang hari ini, semoga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa diamini, Allahumma ftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Semoga Allah membukakan hati kita seperti Allah membukakan hati orang-orang yang arif. Dan semoga Allah memberikan kepada kita kefahaman ilmu agama seperti kefahaman para nabi. Dan semoga Allah memberikan ilham yang dibawa oleh para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada baginda kita, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita tunggu-tunggu syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Semoga kita semua generasi-generasi penerus Islam
bisa menauladani, mencontoh, meniru akhlak-akhlak dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Keluarga besar SMA Negeri 2 Grabak Magelang yang saya muliakan, sebelum saya menyampaikan apa yang menjadi amanat dari Bapak Kepala Sekolah, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Hendrat Viditio, yang sudah memberikan amanat kepada saya untuk matur berbagi ilmu dengan keluarga besar SMA Negeri 2 Grabak Magelang. Generasi-generasi penerus Islam, generasi-generasi penerus bangsa. Semoga nanti apa yang saya sampaikan bisa kita amalkan bersama-sama. Jadi sepakat ya, sebelum saya lanjutkan, kesempatan siang hari ini saya tidak akan mendominasi atau memonopoli diri saya sendiri sebagai pembicara. Akan tetapi sejak dari rumah saya mempunyai prinsip kita saling tukar ilmu, saling berbagi ilmu. Jadi nanti tidak hanya saya secara pribadi, tapi kalian insya Allah ada pemikiran-pemikiran yang hebat yang akan membuat kita lebih baik semua. Sepakat ya? Jadi tolong hargai kesempatan pagi hari ini. Sepakat? Apabila nanti ketika saya di sini berbicara, ada dari antara kalian, entah itu kelas 10, entah kelas 11, 12 berbicara sendiri. Oke ya? Jadi apabila dari antara kalian ada yang berbicara sendiri, sepakat kita tarik anak itu biar dia bicara menggantikan saya. Sepakat? Sepakat ya? Siapapun itu, tolong kesiswaan Bapak Isna ini tolong diawasi untuk siswa-siswanya yang nanti berbicara sendiri, tidak memikirkan atau menghargai orang yang di depan, maka dia entah itu laki-laki atau perempuan maju menggantikan saya berbicara di sini. Oke ya? Saya tidak lama berbicara di sini karena jadwal saya juga padat. Loh betul, betul. Habis ini nanti habis sholat Jumat juga ada jadwal. Makanya kita manfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Minimal ketika kalian tidak melihat saya, tidak memandang saya, tapi lihatlah yang saya sampaikan itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sepakat ya. Jadi izin Bapak Kepala Sekolah, nanti saya mau nunjuk salah satu siswa terbaik SMA Negeri 2 Grabak supaya maju di sini. Nanti berbagi ilmu. Karena bagi saya sesuai dengan sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun aliman au muta'aliman au mustami'an au muhibban wala takun khamisan fatahlik, rawahu Baihaqi. Dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan, kun aliman, jadilah orang yang alim. Tahu orang alim itu apa? Orang yang mempunyai ilmu. Kewajiban orang yang mempunyai ilmu dua. Satu, mengamalkan ilmunya. Dua, mensiarkan ilmunya. Karena apa? Al-ilmu bila amalin kasyajarati bila thamarin. Ilmu yang tidak diamal itu ibarat seperti tanaman yang tidak ada buahnya. Untuk itu ketika nanti kalian mendapatkan ilmu, apapun ilmu, sedikit ilmu itu kalian amalkan. Agar apa? Ilmu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Karena bahayanya ilmu itu, nih ya, saya panggil adik-adik aja ya. Jadi bahayanya ilmu itu bisa menjadi senjata makan tuan ketika tidak diamalkan. Bahkan Rasulullah mengatakan, man izdada ilman walam yazdad amalan lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'da. Orang itu kalau bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah baiknya, tidak bertambah amalnya, maka dia tidak bertambah kecuali bertambah semakin jauh dari Allah Subhanahu. Mungkin ini kalian ini anak SMA juga ini. Yang besar ini
Hah? Guru apa anak SMA? Hah? Sini maju. Sini maju. Oke, maju depan sini berdiri ya. Oke, wah ini calon tentara apa calon polisi ini? Oh, calon polisi ya, mudah-mudahan ijabah ya. Dah, tenang ya. Anu kok, artisnya Semandagra kok. Oh, oke. Ntar ya. Ini, mungkin pemikiran namanya siapa Mas? Siapa? Irfan. Mungkin Irfan bilang, Pak, jadi orang Islam kok susah toh Pak? Enggak apa-apa pakai. Lu siapa tahu nanti dapat rezeki loh. Ini ya, mungkin Irfan mikir, Pak jadi orang Islam kok susah toh Pak? Lah susahnya kenapa? Sekarang kita ngaji, sudah meluangkan waktu. Kita harus mengamalkan ilmu. Kalau kita nggak mengamalkan ilmu, maka kita akan berdosa. Bener kan? Kalau kita tidak mengamalkan ilmu, kata Rasul, orang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah amalnya, maka dia tidak bertambah kecuali bertambah semakin jauh dari Allah. Bener gak? Nek menurut kamu gimana? Nah, pakai mic-nya. Syarat sama pendapatmu gimana? Benar menurut saya. Bener ya? Terus kalau kamu tetap mau belajar atau oh ya wes lah mau susah jadi Islam mau nggak usah ngaji gitu. Coba pendapat kamu pribadi nggak usah ditutup-tutupi, nggak usah dipoles-poles. Berusaha sebisa mungkin. Berusaha sebisa mungkin ya. Nah ini PR buat kita semua. Jadi mungkin kalian loh kenapa orang Islam harus mengamalkan ilmunya? Loh kalau susah-susah kayak gitu mendingan kita nggak usah ngaji, nggak punya kewajiban untuk mengamalkan ilmu. Nah ini ibarat orang sudah terjatuh tertimpa tangga. Orang kalau tidak mengaji itu dosanya dua. Satu, dosa karena melanggar agama, menuruti hawa nafsu. Yang kedua, dosa karena tidak mau mengaji. Oke, kamu di sini aja persiapan jadi polisi. Ya, tinggi kamu berapa? 175. Restock kuat berapa? Pull up? Oh, enggak pernah Pak. Waduh. Lari 1, 2, 6 kali putaran berapa menit? Udah pernah belum? Belum. Kelas berapa sekarang? 12. Lo kelas 12 oh, belum persiapan kamu ya. Perutnya kecil ini tuh. Oke ya, ntar gak usah turun dulu. Betul ya? Jadi kalau kita mempunyai pemikiran, ya udah gak usah kita ngaji. Biar daripada nanti kita punya tuntutan untuk mengamalkan ilmu, itu malah salah. Gitu loh, paham ya? Dengan kita mengaji, kita akan tahu. Oh ini toh barang yang tidak, sesuatu yang tidak boleh atau dilarang oleh agama Islam. Jelas ya? Jadi diperhatikan Irfan. Tadi sabda Rasul mengatakan, kun aliman, jadilah orang yang alim. Orang yang alim itu orang yang mempunyai ilmu, kemudian mengajarkan ilmunya. Au muta'aliman, atau jadilah orang yang belajar ilmu. Au mustami'an, atau jadilah pendengar yang baik, termasuk kalian semua. Au muhibban, atau jadilah orang yang senang dengan ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi orang yang kelima. Orang kelima itu siapa? Alim tidak, belajar tidak, jadi pendengar tidak, penyenang, penggembira, pencinta ilmu juga tidak. Fatahlik, orang kelima itu pasti akan rusak, itu kata Rasul. Maka sepakat ya, ilmu ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Semoga kita semua mendapatkan barokah dari ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelum saya berbicara panjang lebar, saya ingin bertanya kepada kalian. Dulu ketika saya ngaji, guru saya itu selalu ngendiko. Ngendiko itu selalu berbicara, mengatakan bahwa orang tua di dalam Islam itu ada 3. Ada berapa? Guru saya tuh selalu bilang seperti itu. Orang tuamu ki ono 3. Kamu bisa nyebutin siapa saja? Ada yang bisa nyebutin selain Irfan, tak kasih 100.000 maju. Baik laki-laki, baik perempuan tuh yang maju ki. Ayo. Maju sini. Oke, tepuk tangan buat teman kita.
Kalau nggak salah ya Pak. Sebentar. Perkenalan dulu namanya siapa? Perkenalkan nama saya Fadil Kurniawan Oke, dari kelas 11 MIPA 11. 3. IPA 3. 12. Oh, berarti satu angkatan. Oh, satu angkatan. Oke. Menurut Fajar ya? Siapa? Fadil. Oh, menurut Fadil. Bentar ya. Menurut Fadil, orang tua menurut Islam itu ada 3. Itu siapa saja? 1. Orang tua yang melahirkan kita, Oke, 2. guru kita, 3. mertua ini apa Pak? Mertua. Hah? Mertua. Mertua. Bener gak ini? Oh, ini betul-betul kayak loh. Ini betul-betul kayak. Oke ya, kamu berdiri dulu. Nanti kalau benar 100.000. Oke ya. Jadi guru saya selalu berkata, hadap sana gak Pak? Nah, oh ya. Guru saya selalu mengatakan orang tua kita itu ada 3. Selalu saya terapkan dalam hati dan saya benar-benar bahasa Inggris itu gondeli itu. Gondeli ya. Orang tua itu dalam Islam ada 3. Siapa saja? 1. Yaitu bapak ibu guru. Siapa? Bapak ibu guru. Itu orang tua kita dalam agama. Maka bapak ibu guru kita yang di sekolah dan juga apalagi bapak ibu guru yang mengajari kita ilmu agama, itulah orang tua kita. Maka kita sudah sepantasnya menghormati, menghargai beliau. Bahkan menurut sahabat Ali karamallahu wajhah, beliau mengatakan, Ana abdu man hallamani harfan wahidan insya'a ba'a wa insya'a istaraqa wa insya'a a'taqa. Beliau sahabat Ali mengatakan, Ana abdu, aku adalah budak. Aku itu adalah budak. Bagi siapapun orang yang telah mengajariku walaupun 1 huruf saja. Maka dia bebas mau melakukan apa saja kepadaku. Mau memperbudakku, mau memerdekakanku atau melakukan apa saja. Inilah. Ini perkataan sahabat Ali yang sangat luar biasa. Maka sudah sepantasnya kita menghormati, menghargai guru, apalagi guru yang mengajari kita ilmu agama yang membuat kita selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Sepakat ya? Jadi yang pertama siapa? Termasuk yang di belakang kalian itu. Itulah Bapak Ibu guru yang harus dan wajib kalian hormati. Karena di dalam kitab dikatakan semua siksaan umat Muhammad itu semua di akhirat. Kecuali 3 perkara yang siksanya itu di dunia dan di akhirat. Apa itu? 1, siapapun yang menyakiti hati guru. Itu siksanya di dunia dan di akhirat. Yang kedua, menyakiti hati orang tua. Siksaannya juga di dunia dan di. Yang ketiga, mempermalukan sesama muslim. Itulah amal atau tindakan yang akan mendapatkan siksa dunia wa ukhra. Na'udzubillahi min. Tadi yang kedua siapa Fadil, orang tua kita? Pakai mic siapa? Orang tua yang melahirkan kita. Kamu masih punya bapak? Masih. Masih punya ibu? Masih. Betul kata Fadil. Orang tua kita yang kedua itu adalah orang tua yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Bapak ibu kita yang senantiasa seolah-olah mereka baik-baik saja. Dia berpura-pura sehat agar memastikan kalian bisa sekolah. Sedangkan kalian seringkali berpura-pura sakit agar tidak sekolah. Benar enggak ini Bu? Betul kan? Benar enggak Mas? Orang tua, bapak nih sampean, ibu nih sampean itu, beliau berpura-pura sehat, berpura-pura baik-baik saja, berpura-pura tidak sakit, berpura-pura tidak lelah agar memastikan kalian tuh bisa sekolah. Padahal kita seringkali berpura-pura sakit agar tidak sekolah. Ini sangat ironis sekali. Kadang-kadang
Kita minta A, B, C, D, E sampai Z. Kita tidak tahu kondisi orang tua kita. Benar gak? Saya gak menunjuk orang tua kalian kerja apa tidak. Tapi kalian pikirkan. Kalian di sekolah bisa gaya. Tahu bisa gaya? Motori KLE, CRF, Vespa. Bangga banget. Padahal orang tua kalian di rumah itu mikir ke cicilan setiap bulan. Mereka kerja keras tidak pantang menyerah, panas tidak dianggap panas, mereka sakit tidak anggap sakit. Hanya untuk nuruti kalian. Tapi apakah kalian mikir? Lah mungkin sekarang kalian mungkin menjep, aku bilang kayak gini. Mungkin mikir, halah orang tua saya kan kaya raya Pak. Orang tua saya itu di desa sebagai petani yang hartanya melimpah Pak. Orang tua saya itu warisannya banyak Pak. Tidak akan habis 7 turunan. Nah kalau kamu turunan ke-8. Loh bener gak? Nah sekarang itu kadang-kadang Pak Nyon Sewu. Kita membangga-banggakan orang tua. Orang tua saya kaya, orang tua saya jadi pejabat, orang tua saya jadi polisi, tentara. Njuk ngopo? Le, jenengmu sopo? Sapa? Reza Pak. Aku maju ya pucet ngono kok ya. Biasa mawon Pak. Kelingan wong tuamu apa ora ning omah? Nggih enten Pak. Wong kepenak wong sugih wong tuamu. Sederhana Pak. Segini loh, maaf ya. Nggih Pak. Kita itu maaf. Saya tidak akan menyampaikan kalian tuh orang tua kalian sebagai apa. Tapi tolong hargailah orang tua kalian. Nggih, Pak. Gitu loh. Nggih. Kalian, ini loh Pak Bapak Ibu Guru sebagai saksinya. Bapak Kepala Sekolah sebagai saksinya. Kalian bisa jadi polisi besok, jadi tentara. Itu bukan karena hebatnya kalian. Catat perkataan saya. Kalian bisa jadi guru, bisa jadi polisi, bidan, perawat, termasuk Bapak Ibu Guru bisa seperti itu. Bukan karena hebatnya beliau, tapi karena hebatnya orang tua. Lah hebatnya kalian itu dilihat dari siapa? Dilihat besok anak kalian itu jadi apa. Gitu loh. Jadi hebatnya saya bisa seperti ini bukan karena saya yang hebat, bukan, tapi karena bapak ibu saya. Saya bisa sukses ya karena bapak ibu saya. Lah saya suksesnya saya itu dilihat dari besok anak-anak saya. Gitu ya. Jadi tak tanya Mas, sampean tahu orang tua kamu kerja, nggak usah sebut ya, nggak usah pakai mic, orang tahu kamu kerja apa? Guru, PNS. Rewang Pak. Nah sekarang saya tanya ya, apa kamu sering mikir orang tuamu cari nafkah untuk nyangoni kamu loh, buat sekolah apa pasti itu kamu bisa tahu orang tuamu sakit, orang tuamu masuk angin boyo kamu mikirkan? Rada-rada mikir gitu Pak. Rodo, ya itu Pak ironinya seperti itu. Kadang-kadang kita dibentak sama orang tua kita, marah-marah, bener gak? Dikandani malah nantang karo bapak nih. Wongnya teko sing ngono kuwi. Padahal ingat ya, penyesalan itu akan datang ketika orang tua kita sudah meninggal. Mungkin sekarang kalian bisa, wah orang tua minta ini minta itu gak dituruti kalian marah. Bisa, tapi ketika orang tua kalian itu meninggal, kalian baru tahu rasa, oh ternyata cinta yang tulus itu hanyalah cinta dari kedua orang tua. Maka ada lagu gimana tuh? Bila bentakan kecilku patahkan hatimu, lebih keras dari itu dunia kan ku bentuk dirimu menjadi engkau hari ini. Kau harus permata hatiku. Bener gak? Kita boleh marah dengan orang tua sekarang. Karena apa? Kita tidak tahu, belum merasakan jadi orang tua. Suatu saat nanti ya, ini siapa namanya? Siapa? Reza, terus Irfan, terus Fadil.
Baru tahu ketika apa? Walah ternyata kalian ketika punya anak, besok anak kalian merengek, minta kalian gak bisa menuruti, baru bisa merasakan. Maka sudah sepantasnya kalian ini, kalian sudah mempersiapkan diri agar apa? Membahagiakan kedua orang tua. Orang tua kalian itu udah sepuh-sepuh, udah tua-tua, mereka udah gak lama lagi, gak tahu umurnya sampai berapa. Bener gak? Bisa saja kalian pulang dari sini tahu-tahu sudah ada bendera kuning, orang tua kalian sudah meninggal. Maka banggakanlah kedua orang tuamu. Seperti lagu itu. Suatu saat nanti kan ku gantikan. Doakan aku ibu, restumu sertai langkahku. Ayah dengarkanlah, bahagia pasti. Percayalah ibu. Benar nggak? Tepuk tangan untuk kita semua. Maka pesan saya di majelis ini termasuk untuk kalian. Ketika kalian ingin diijabah apa menjadi cita-cita kalian, berbaktilah kepada orang tua kalian, terutama ibu. Oke ya. Jadi tolong perhatikan, saya nggak mau bicara panjang lebar, hanya menyampaikan satu poin. Ketika kalian ingin tercapai cita-citanya, mintalah doa terutama pada ibumu. Karena doa ibu itu tidak akan pernah terhalang oleh apapun. Allahumma. Oke ya, kadang-kadang tuh lucu. Lucu mas, ini udah ada yang rumah tangga ya mas ya. Wow bapak rumah tangga nyuwun sewu pak. Bayangan panjenengan dulu waktu SMA mau rumah tangga itu indah-indah ya Pak ya. Indah sekali ya tak Pak. Setelah lulus SMA kuliah. Setelah kuliah dapat kerjaan yang mentereng. Setelah dapat kerjaan mentereng kemudian punya calon istri atau calon suami. Kemudian nikah punya anak bahagia, rumahnya banyak. Rumahnya mewah, sawahnya di mana-mana. Ya tak Pak. Tapi kenyataannya gimana Pak? Mikir butuh sekolah anak aja pusing ya ibu guru ya. Lo kadang-kadang saya tuh lucu loh. Nyuwun sewu. Ini sama jenemu? Sama? Sama Kuncung? Sama? Faujur Rahman. Kadang-kadang aku lucu. Anak SMA itu ya Bapak Ibu guru maaf ya. Kelas 10, kelas 11 panggilannya sudah ayah bunda. Ada, wongnya teko. Gawa kudung warna apa? Bentar. Loh ini benar-benar kenyataan. Bentar ya. Kelas 10, kelas 11, kelas 12 udah ayah bunda. Ayah dalam. Sebentar ceritanya kok. Bentar. Ayah udah ngerjain PR belum? Belum bunda. Belum soalnya sore itu ayah bal-balan. Ada yang kayak gitu? Oh ya udah bunda, ya udah ayah nggak apa-apa kalau belum ngerjain PR. Ini bunda turunin ini. Yeah. Masya Allah, ayah bunda, ya lah. Pagi, siang, sore, malam seakan-akan dunia milik kita berdua. Tahu bucin kalian? Tahu bucin? Ini kamu udah punya? Buatan gadah Pak. Kamu yang cok bunda ayah? Hah? Ayah, bunda, pagi belum sarapan udah jemput sekolah. Pulang sekolah nganter pada lapar. Panas dipayungi, awas bunda nanti kalau hitam loh bunda. Koyo iya, oh itu loh. Bener kan? Misalnya musim hujan,
Bunda, ini mantolnya ayah kan cuma satu. Udah dipakai bunda aja, nanti bunda kelebus gitu ya. Halah. Update status. Bahagia diriku telah menemukan dirimu. Alah, wis direwangi ngalor ngidul ngetan ngulon, setia mau kemanapun diajak, setia mau minta apapun dibelikan. Ternyata mau jadi satpame wae. Bener gak? Waktu bahagia ayah bunda itu nyanyine lho Le, nyanyine apa? Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku mau semangati ilang loku sing mrebes mili. Pepujane ngati kinaryo kembange wangi. Sabar no momong aku muga selawase. Masih ayah bunda masih seperti itu. Sing bundane yo nyanyi. Sing nyanyi be. Bandung aku tekan tuwa nganti sing misake. Kang Mas aku percaya kowe ra gampang kena godha bebarengan jaga ati ojo ngasih ngelarani yo mong kowe. Nah, itu masih ayah bunda masih seperti itu ya. Tapi setelah bertahun-tahun, gak usah bertahun-tahun, ternyata setelah lulus sekolah, lulus kuliah, ento undangan mengkon dadi tamu. Setelah itu update status, percuma hidupku ini. Untuk apa aku hidup? Seandainya le update status terus diwaca malaikat Azrail. Terus dibalesi ping posisimu nang dile nabi. Payah gak? Terus galau-galau, gak mau makan, gak mau minum, mau ngapa-ngapain males. Ini nyon sewu ya, Bapak Kepala Sekolah. Ini fakta membuktikan, tolong dengerin. Bentar ya. Menurut penelitian ini mas, gak main-main, penelitian. Bahwa generasi zaman dulu, termasuk generasinya Bapak Kepala Sekolah, ibu-ibu guru, itu ibarat sesuatu benda yang terbuat dari logam. Tahu logam? Dia dibentuk dengan cara apa? Dengan cara ditempa, dipukul, dipanaskan. Maka ketika jadi sesuatu sangat berharga dan tidak mudah hancur oleh air hujan, tidak pernah rapuh oleh angin. Itu zaman dahulu. Tapi generasi sekarang Pak, termasuk generasi saya ke bawah, itu ibaratnya menurut penelitian itu seperti adonan pukis. Kayak apa? Adonan pukis itu dinengke mbledrek, diplenet mecotot. Itu yuk generasi ini Pak. Bener gak? Generasi sekarang sidik-sidik, aduh panas Pak. Berat sedikit, aduh Pak, berat Pak. Sekarang sekolah apa-apa minta orang tua, ketika kalian lulus, baik itu lulus di SMA maupun setelah kuliah, mencari kerja kalian baru tahu, oh ternyata dunia kerja sekejam ini. Baru tahu kalau. Nek masa SMA no ayah bundane wala wis kaya ya oh. Bahasan ditinggal rabi, nyanyine terus ganti nemen. Nggih. Nemeni piye? Kudune kowe ngerti tresnoku nomor. Terus pena elemu mblenjani janji kowe teko
Usahaku wis ra kurang, gematiku wis pol-polan. Pas aku dolan jebul ketemu kowe ning kowe konangan ngomong jalukmu tak turutane tak usah aku ra masalah yen kon berjuang dhewe sing penting kowe ditinggal rapi mesake, bener gak? Lah makanya pesan saya, tidak usah hati kamu, hidup kamu dikotori dengan banyak mantan. Persiapkanlah dirimu, pantaskanlah dirimu menunggu takdir Allah Subhanahu wa taala agar hidupmu akan menjadi hidup yang sejahtera. Amin Allahumma. Dah. Jadi kedua tadi orang tua kita dalam Islam yaitu bapak ibu kita. Yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah mertua. Itu besok mertua kalian. Nah itu hadiah 100.000 buat kamu. Wah, oke. Oke, tidak terasa sudah jam 10:04. Baru pembukaan sudah 10:04 Pak. Nanti sampai jam 2 ya. Dah cukup. Saya cukupnya gini. Langsung di materi, pengajian siang hari ini yaitu pengajian dalam rangka peringatan Hari Santri dan Maulid. Singkat, Hari Santri itu adalah perjuangan atau sejarah di mana para santri, para ulama mempertahankan kemerdekaan Republik. Kewajiban kita sebagai generasi muda, generasi penerus bangsa yaitu mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Maka kita sambut Hari Santri dengan rajin beribadah, rajin mencari ilmu. Karena suatu saat entah kapan itu, entah rezeki kita siapa tahu akan menjadi pemimpin bangsa maupun pemimpin agama. Allahumma. Maka tafaqoh qabla antar asa fa in ra'asta la sabila minat ta'allum. Kata Imam Syafi'i, belajarlah kamu ilmu agama, dalamilah ilmu agama sebelum kalian menjadi pemimpin. Karena apa? Nanti ketika kalian menjadi pemimpin sudah tidak ada waktu lagi untuk belajar ilmu agama. Oke, cukup untuk kalian turun, nanti kamu pulangnya ngampiri saya tak kasih 100.000. Terima kasih ya. Tema yang kedua, singkat. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang saya butuh ini yang pakai serban hijau, naik sini. Terus yang perempuan ada 3 anak macam, wah langsung nunduk kabeh, sut loh. Ya wis cukup lah, nek kalian nggak mau 2 anak. Dah sekarang berbagi ilmu. Tema mau diem ya, sepakat Maulid Nabi. Mas tolong mic-nya mas. Apa yang kamu ketahui aja tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi terakhir. Terus. Yang kedua. Rasulullah ya. Terus. Yang ketiga. Nabi yang menurunkan Al-Quran. Nabi yang menerima Al-Quran. Terus. Cukup ya sekarang ini Pak RT. Pak RT, apa yang kamu ketahui tentang Maulid? Maulid adalah hari di mana merupakan peringatan kelahiran baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli alaihi. Bener gak? Tepuk tangan tuh yo. Oke, Maulid itu berasal kata dari walada. Apa? Walada yang artinya lahir. Yang melahirkan itu walidah. Bayi yang dilahirkan itu maulud. Ayah dari bayi yang dilahirkan itu walid. Hari kelahirannya itu maulid. Apa Baleni?
Apa? Geleng. Oke ya, jadi benar Maulid itu adalah peringatan kelahiran baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, benar. Rasulullah lahir di mana? Lahir di mana? Lahir di Mekah tanggal 20 April. Berapa? 20 April 571 Masehi atau 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun dari ayah yang namanya, dari ibu yang namanya. Jangan turun dulu ya, saya cerita. Oke ya, dengerin. Ketika ayah Rasulullah yaitu Sayyid Abdullah menikah dengan ibunda Rasul yaitu Siti Khadijah loh. Siti Aminah ya. Siti Aminah. Jadi ini tolong ya. Tolong dengerin. Ini karena sejarah maulidnya harus penting. Tahu ya? Oke ya. Lanjutan, sebentar lagi nggak lama. Habis ini sholawat pulang. Ini, jadi sejarah Maulid Rasulullah mempunyai ayah Sayyid Abdullah itu menikah dengan ibunya Siti Aminah. Malamnya nikah, belum sempat bulan madu, paginya itu ayah dari Rasulullah Sayyid Abdullah jalan-jalan. Kemudian ketika di jalan ketemu oleh seorang perempuan yang namanya Fatimah Al-Khuthaimiyah. Siapa mas? Begitu melihat Sayyid Abdullah, Fatimah Al-Khuthaimiyah itu begitu terkagum-kagum oleh Sayyid Abdullah. Ada laki-laki yang setampan Sayyid Abdullah. Laki-laki yang wajahnya bagaikan bulan purnama. Yang sangat berwibawa sekali. Seketika itu Fatimah Al-Khuthaimiyah langsung membawa Sayyid Abdullah ke kamar. Ya gampangannya kamar lah. Dibawa ke kamar. Tapi Sayyid Abdullah mengatakan, kenapa Fatimah? Kalau kamu mengajak aku zina, aku tidak mau. Tapi ketika kamu mengajak atau menginginkan aku menikahimu, aku tak izin sama istriku. Boleh atau tidak? Padahal semalam baru nikah, belum sempat bulan madu. Oh ya, besok kita tunggu, kita janjian. Nanti gimana? Oke. Kemudian Sayyid Abdullah pulang karena pengantin baru honeymoon. Kemudian bilang, istriku kemarin tahu ketemu sama perempuan tuh namanya Fatimah Al-Khuthaimiyah, cah kali kutonge lho. Kae jaluk aku nikahi piye? Monggo terserah. Singkat cerita bener, Sayyid Abdullah mencari yang namanya Fatimah Al-Khuthaimiyah. Tapi begitu Fatimah Al-Khuthaimiyah ketemu oleh Sayyid Abdullah, dia heran. Kemarin kamu begitu tampan sekali. Kemarin wajahmu bagaikan bulan purnama. Kemarin kamu sangat berwibawa, membuat jantung ini berdetak lebih kencang, darah beredar lebih cepat. Tapi sekarang, kaya wong Rejosari. Ternyata kenapa? Tahu nggak kamu? Nur Muhammad sudah pindah dari Sayyid Abdullah ke rahim Siti Aminah. Maka maaf, Rasulullah itu salah satu seseorang yang memang disiapkan oleh Allah sebagai contoh untuk semua makhluk. Maka apa? Keturunan Rasul, dzurriyyah Rasul sampai ke atas itu tidak ada satupun yang pernah berzina. Itu karena apa? Sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Nabi Adam turun sampai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai anak siapa? Ismail. Ismail mempunyai anak, mempunyai cucu yang keenam itu ada yang terkenal. Namanya Adnan sama Kohton. Adnan itu tinggal di Arab bagian utara. Tinggi, besar, putih. Kohton itu tinggal di Arab bagian selatan. Hitam, kecil, pendek. Makanya nek cah Grapa kok ada sing pendek, kecil, ireng meneh. Berarti ya turunan Kohton gitu ya. Adnan mempunyai putra Ma'at mempunyai putra Nizar. Nizar mempunyai putra Mudor. Mudor mempunyai putra Ilyas. Ilyas mempunyai putra Khuzaimah. Khuzaimah mempunyai putra Kinanah. Kinanah mempunyai putra An-Nadhor. An-Nadhor mempunyai putra Malik.
Malik mempunyai putra Fihir, Fihir mempunyai putra Ghalib, Ghalib mempunyai putra Lu'ai, Lu'ai mempunyai putra Ka'ab, Ka'ab mempunyai putra Murrah, Murrah mempunyai putra Kilab, Kilab mempunyai putra Qusay, Qusay mempunyai putra Abdul Manaf, Abdul Manaf mempunyai putra Hashim, Hashim mempunyai putra Abdul Muttalib, Abdul Muttalib mempunyai putra Abdullah, Abdullah mempunyai putra Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, tepuk tangannya mana? Apa kakek Ishak Yuto? Oke, leng Pak RT. Oke ya. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui bahwa Rasulullah itu memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah itu lahir berbeda dengan jalannya kita semua. Kamu tahu, ingat jalanmu lahir? Ini ngerti jalanmu lahir? Lupa? Oh. Kalian ingat gak sama jalan lahir kalian? Kalau Nabi Muhammad SAW itu lahirnya tidak seperti saya, tidak seperti kalian. Tapi Rasulullah itu diistimewakan oleh Allah lahir di bawah tulang rusuk ibunya yang sebelah kiri. Loh kok bisa? Wah Gusti Allah kok ditakoni ya. Terus piye? Ya buka nutup meneh. Itu Rasulullah. Jadi lahir dari rusuk ibunya sebelah kiri yang paling bawah. Kalau para nabi itu di antara kemaluan dan di antara pusar. Itu para nabi. Nah nek sing koyo ngene iki dalane dalan apa ora mudeng aku ya. Jalane jalan bulet pokoke ya. Itulah jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu keistimewaan Rasul. Maka pada kesempatan kali ini kita memperingati Maulid Nabi bersama-sama menauladani akhlak dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepakat? Semampu kita, sebisa kita, bagaimana cara beliau berakhlak kita tiru. Semoga kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita sholawatan dulu ya Mas ya. Oke, sholawatan bareng-bareng yang kompak. Kita, ya hadrohnya kita mainkan. Oh ini, dan enggak masih ini nanti wah meragukan nanti. Kamu nggak usah turun ya. Sepakat ya, sebelum kita tutup kita getarkan arsy Allah, kita getarkan langit Allah dengan bacaan sholawat. Semoga dengan bacaan sholawat di SMA Negeri 2 Gerabak Magelang ini kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW. Semua cita-cita kalian, harapan kalian, keinginan kalian semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menginginkan jodoh, saya doakan besok ketika waktunya kalian akan mendapatkan jodoh yang tepat yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma bareng ya. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo yang kompak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Maulid Nabi kok diharamke lan uga disalah-salahke. Para ulama wis nerangke yen Nabi dhewe mrengeti lahire. Ayo salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ayo podo ngekehno sholawat katur dateng Nabi Muhammad. Mugi kita angsal syafaat benjang wonten dinten kiamat. Ayo salatullah salam
Habibillah. Kanjeng Nabi lahir ing Mekah tanggal 12 tahun Gajah. Ingkang putra Sayyid Abdullah, ingkang ibu Siti Aminah. Ayo salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah yang maha besar, aku takut hamba melanggar. Tak akan aku cari pacar, ada yang cocok langsung ku lamar. Ayo salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ya Allah ya maha tinggi, hamba mohon kesabaran hati. Semoga jodoh tinggal didekati dan menjalankan sunnah Nabi. Ayo salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tak dengar sholawatnya semua keluarga besar SMA Negeri 2. Oke ya. Bareng sholawatan, semoga kita semua mendapatkan berkah dari Rasulullah Muhammad SAW. Bareng ya. Salatullah ala Toha Salatullah ala Yasin. Ayo salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Oi adik berjilbab biru. Yang jilbab biru mana yang jilbab biru? Oh Bu Guru ternyata. Oi adik berjilbab biru, cantik manis kayak ulat bulu. Dapat salam dari bapak ibu, tamat kuliah jadi menantu. Oh Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Oh adik berjilbab coklat. Yang jilbab coklat tadi ada ya? Bikin abang jadi terpikat. Maukah kau ku ajak akad, ku pinang kau dengan solawat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Abang janji bakal setia, bimbing adik sampai ke surga. Dunia ini hanya sementara, ayo cepet-cepet kita ke KUA. Ayo salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ayo lagi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah
lagi yang kompak, ayo. Salatullah, salamullah, Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Oke, tepuk tangan dulu. Sudah, terima kasih atas atensi kalian, perhatian kalian. Saya doakan semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelum saya tutup, sebelum saya akhiri, perkenankan dua rekan kita ini menyimpulkan apa yang menjadi saya sampaikan tadi ya. Oke, silahkan satu-satu. Yo, gantian, silahkan. Hadap sana, gantian. Kesimpulan. Lanjut. Kesimpulannya menghormati orang tua. Terus, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ayo semangat. Satu. menghormati orang tua, terus menghormati guru, terus meneladani kisah Nabi. Terus wabillahi taufiq wal hidayah. Selanjut Pak RT, apa Pak RT? Disempurnakan. Kesimpulan yang bisa diambil dari pengajian ini selain Wah, calon RT tenan nih, yes. Jas. Oke, lanjut, yuk. kesimpulan yang bisa diambil dari pengajian ini selain macam-macam orang tua menurut Islam, yaitu Macam-macam ya. Mempunyai karakteristik ya, ciri-ciri ya. Satu. yaitu bagaimana kita berbakti kepada orang tua bagaimanapun wujudnya. Wah, wujud. Oke. Pak RT ya kejam sebelahnya udah. Karo bapaknya muni wujudnya ini loh. Terus lanjut. Kemudian menjelaskan mengenai Maulid Nabi Muhammad beserta keturunan-keturunannya yang dijamin tidak akan berzina. Terus? Dari dan salawatan. Oke, terima kasih. Nanti Pak RT sama ini tak kasih hadiah juga. Oke ya. Nanti 3 dapat hadiah semua langsung ke mobil ya. Oke. Tepuk tangannya mana? Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, pas disiplin waktu. Sekarang kita bareng-bareng berdiri dengan membaca sholawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakram. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam. Wajah sururi
misbahus sudur. Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Muhammad ya arusal khafidaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kita munajat kepada Allah, tolong waktu ini kita gunakan sebaik-baiknya, karena pada majelis ini banyak malaikat yang hadir yang akan menyampaikan doa, keinginan dan cita-cita kita semua. Jangan lupa kita mendoakan kedua orang tua kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal khayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Ghani ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, ya Rahim ya Wadud, aghnina bihalalikan haramik wa bi ta'atika 'an ma'siyatik wa bi fadlika 'amman siwak. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma ya Allah, kita meminta kepadamu dalam majelis ilmu dan sholawat ini ya Allah. Semoga Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau ampuni dosa dan kesalahan kami. Dan kami semoga dijadikan ahli surga. Ya Allah, berikanlah ketetapan iman dan Islam kepada hati kami. Diberikanlah ketetapan iman Islam kepada hati kami dengan mendapatkan ridho darimu ya Allah. Allahumma ya Allah, kita bersimpuh kepadamu, meminta kepadamu, semoga Engkau mengampuni segala dosa guru-guru kami, dosa orang tua kami. Kasihilah, wasihilah mereka ya Allah, lindungilah mereka ya Allah. Berikanlah kesehatan zahiran wa batinan kepada orang tua kami. Diberikanlah panjang umur yang berkah manfaat kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami penerus-penerus bangsa yang solih, penerus bangsa yang solih, yang solihah, yang selalu mendapatkan bimbingan dan petunjuk-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kita bersimpuh meminta kepadamu, semoga semua yang hadir pada majelis ilmu siang hari ini mendapatkan ridho dalam segala langkahnya, tercapai segala cita-citanya, tercapai segala hajatnya, tercapai segala keperluannya dengan mendapatkan ridho darimu. Allahumma hasil maqasidana min umurid dunia wal akhirah biridhaika ya Allah, biridhaika ya Allah, biridhaika ya Allah. Allahumma ya Allah, kita meminta kepadamu tidak lupa ya Allah kepada saudara-saudara kami yang berada di negara Palestina ya Allah, yang sekarang baru dibombardir oleh Zionis ya Allah. Berikanlah kesabaran kepada mereka yang diambil nyawanya, semoga digolongkan mati yang syahid ya Allah, yang akan mendapatkan surgamu ya Allah.
Dan semoga para keluarga, para anak yatim yang ditinggal, semoga diberikan kesabaran dan diberikan kekuatan untuk meneruskan perjuangan berjuang yang jihad di jalanmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dari saya cukupkan sekian. Apabila ada kesalahannya karena kebodohan saya, apabila ada hal yang benar, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.